Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan yang boleh untuk membangun kita selaku kita umat-umat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Hosea 6 ayat 3. Boleh saya bacakan? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, suatu pepatah yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak senang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apabila kita tidak mengenal seseorang, berarti kita pun tidak mengasihi seseorang tersebut. Atau apabila kita tidak mengenal seseorang itu, kita tidak akan peduli siapa orang itu. Bapak Ibu Saudara yang berarti Tuhan, yang akan kita coba pelajari untuk sebagai renungan kita di saat ini adalah dengan perikop mengenal Allah lebih sungguh. Di dalam Hosea 6 ayat 3 tadi jelas dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita mencintai Tuhan, supaya kita juga tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Perkenalan kita dengan Tuhan yang pasti membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Boleh kita contohkan dalam hal kita untuk mengenal seseorang, mungkin sahabat kita, teman kita, teman baru kita, atau bahkan kekasih kita. Bagaimana cara kita mengenal seseorang tersebut? Pasti pertama-tama kita harus mengetahui siapa namanya, di mana dia tinggal, di mana dia bekerja. Dan setelah kita mengenal dia lebih dalam lagi, kita pasti tahu apa yang menjadi sifat dia. Dan setelah kita lebih mengenal dia lebih dalam lagi, kita tahu apa yang dia kehendaki buat kita. Begitu juga halnya kita dengan Allah. Kita harus tahu siapa Allah itu. Di saat kita sudah mengenal Allah, kita tahu apa menjadi sifat Allah itu sendiri dan apa yang Allah kehendaki dari kita. Di dalam Hosea tadi saya ulangi kembali, marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ini suatu penekanan bahwasanya memang kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah dan kita harus tahu siapa Allah itu sebenarnya. Nah, hal ini juga lah yang harus kita lakukan untuk bisa mengenal Allah itu sendiri, untuk tahu siapa dan apa yang menjadi kehendak Allah buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Dari dulu di di dalam Alkitab, di tokoh-tokoh Alkitab dikatakan bahwasanya dari dulu manusia ingin mengenal Allah itu secara fisik. Secara fisik dalam arti secara kelihatan. Nah, sehingga manusia zaman dulu itu berusaha untuk menciptakan sesuatu benda untuk bisa mengenal Allah itu sendiri. Bahkan mereka menciptakan sebuah patung untuk mereka bisa mengenal Allah itu sendiri. Bisa kita lihat dari perjalanan Musa dari Mesir ke Kanaan, di mana Musa pergi ke Gunung Sinai. Namun apa yang terjadi buat bangsa Israel pada saat itu? Mereka merindukan Allah dan mereka ingin mengenal Allah, dan mereka membuat sebuah patung lembu emas. Dijadikan mereka lah itu sebagai Allah mereka. Namun Allah tidak senang, karena Allah itu adalah roh. Di dalam Roma 1 ayat 23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran
yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Inilah yang dilakukan oleh manusia-manusia zaman dulu dengan mengenal Allah. Mereka menciptakan sesuatu benda, patung, untuk bisa dekat dengan Allah, karena mereka butuh Allah. Semua manusia membutuhkan Allah, namun cara mereka adalah salah. Cara mereka salah dalam hal mengenal Allah, karena cara yang begitu Allah tidak suka, Allah tidak menginginkan, sebab Allah itu adalah roh dan dia tidak mau disamakan dengan ciptaan yang lain. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Cara kita untuk mengenal Allah, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Yaitu yang pertama, melalui ciptaan atau cakrawala atau alam semesta yang sudah Allah ciptakan. Itulah cara kita bisa mengenal Allah yang pertama tadi, dengan ciptaan Allah itu sendiri. Dengan karya Allah itu sendiri kita bisa mengenal Allah itu. Di kitab Mazmur dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi dengan karya Allah itu sendiri, dengan ciptaan Allah itu sendiri, kita tahu siapa Allah itu. Jadi saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita harus tahu itu adalah ciptaan Allah. Bahwasanya Allah itu adalah besar, Allah itu adalah kuasa, Allah itu adalah mukjizat. Yang kedua, cara kita mengenal Allah yaitu melalui firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakan mengenai siapa Allah itu. Melalui Alkitab kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak dikehendaki Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus mau mempelajari dan mau mendalami firman Tuhan, mendalami Alkitab kita yang ada kita pegang, yang ada kita simpan di rumah, yang tidak pernah kita buka. Untuk itu kita harus belajar membuka Alkitab kita masing-masing agar kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Allah, siapa Allah itu. Dalam hal ini kita harus rajin untuk membuka Alkitab kita. Ada pujian anak sekolah minggu mengatakan, baca kitab suci doa tiap hari agar kau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jelas dikatakan dengan membaca Alkitab itu kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Jika kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara yang berarti Tuhan, untuk kita bisa mengenal Allah, yaitu adalah dengan karya Allah itu sendiri, dan yang kedua adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Siapakah Allah kita itu? Kita ingin mengenal Allah tapi kita tidak tahu siapa Allah itu. Melalui juru selamat kita Yesus Kristus, dengan kita dibaptis, kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Dengan melalui Yesus kita sampai kepada Allah Bapa. Kita harus tahu siapa Allah itu. Di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 10 kita boleh tahu siapa Allah itu. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Artinya bahwasanya Allah lah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki hidup kita, Allah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Jadi kita tahu siapa Allah itu sendiri. Yang kedua, siapakah Allah kita itu? Di dalam Wahyu 2 ayat 8 ayat 10 tadi dikatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah tahu apa menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Allah tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara. Allah tahu mimpi-mimpi saudara. Allah tahu harapan-harapan saudara. Untuk itu kita harus mau mengenal Allah. Yang berikutnya, siapakah Allah itu? Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan. Di dalam Wahyu 2:8 tadi dikatakan, Allah berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Jaminan yang Allah beri dalam hidup kita adalah jalan keluar. Jalan keluar dari setiap persoalanmu, jalan keluar dari setiap permasalahanmu. Dan Allah menjaminkan kita, mencukupkan kehidupan kita. Itulah Allah kita. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang memberikan jaminan kepada kita. Jadi kita tidak salah dalam memilih Allah. Kita tidak salah dalam memuji Allah. Di saat kita sudah mengenal siapa Allah itu, apa dampaknya bagi kita apabila kita mengenal Allah? Apa pengaruhnya bagi kita apabila kita mengenal Allah? Jika seseorang dengan sungguh-sungguh mau mengenal Allah, ia akan memperoleh janji Allah. Dan ia akan memperoleh berkat terbaik dari Allah. Itulah dampak akibat daripada kita mengenal Allah. Itu janji Allah, itulah perkataan Allah buat kita. Di dalam Hosea 6 ayat 3 tadi dikatakan, marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi dampak daripada kita mengenal Allah, yang pertama adalah Allah akan muncul seperti fajar. Itu perkataan Tuhan buat kita, umat-umat Tuhan. Dampak daripada kita mengenal Allah, Allah akan muncul seperti fajar. Fajar berbicara mengenai pertolongan di dalam hidup kita. Fajar berbicara mengenai harapan hidup kita. Seperti fajar pagi hari. Begitu kita keluar dari rumah kita melihat matahari pagi. Begitu indahnya. Jadi ada harapan, ada pertolongan. Sebab Allah adalah bagikan fajar seperti pada pagi hari. Di dalam Yesaya dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi fajar mengartikan pertolongan dalam kesulitan. Jadi dampak kita mengenal Allah adalah Allah akan muncul seperti fajar, Allah akan berikan kita pertolongan. Hal yang kedua, di dalam Hosea 6 ayat 3, apa dampak kita mengenal Allah? Yaitu adalah Allah akan datang seperti hujan. Hujan berbicara mengenai berkat. Di dalam Yeskiel dikatakan, aku akan menurunkan hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberikan buahnya, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan kelaparan. Di dalam Hosea 6 ayat 3, dampak daripada kita mengenal Allah itu, yang pertama tadi adalah Allah akan muncul seperti fajar. Yang kedua, Allah akan datang seperti hujan. Hujan berbicara mengenai berkat. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan hujan berbicara mengenai kemakmuran. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17 dikatakan bahwa Allah memberikan hujan dari langit dan memberikan musim subur. Jadi dampak daripada kita mengenal Allah, yang pertama, Allah akan datang sebagai penolong kita. Yang kedua, Allah akan datang sebagai pemberi berkat bagi kita. Jadi kita dalam mengenal Allah, dalam kita memuji Allah, tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti memberikan jaminan buat kita. Yang poin berikutnya adalah bagaimana pentingnya mengenal Allah secara pribadi buat hidup kita umat-umat Tuhan. Apa pentingnya buat kita? Yang pertama adalah membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Itu janji Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pentingnya kita mengenal Allah secara pribadi. Ada jaminan buat kita di surga kekal. Ada jaminan buat kita di surga kekal, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Yerusalem baru. Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Pentingnya mengenal Allah secara pribadi adalah membawa kita sukacita yang paling besar. Pentingnya kita mengenal Allah secara intim adalah membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pentingnya mengenal Allah
buat hidup kita. Tidak ada yang sia-sia. Pentingnya kita mengenal Allah, ada 2 poin yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya di dalam kita mengenal Allah, membawa kita, yang pertama adalah membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Ada jaminan buat kita di sorga nanti. Ada jaminan buat kita di Yerusalem baru. Pentingnya mengenal Allah secara pribadi dan intim adalah membawa sukacita yang paling besar di dalam hidup kita. Karena kasih karunia, damai sejahtera ada pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.